Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah yang saya ampu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Saya dosen pengampu Taufik Hidayah SEMM dan sebagai ketua prodi adalah Ibu Supiah Ningsi SEMM. Ya, bobot mata kuliah teori pengambilan keputusan adalah 3 SKS. Baik, ada beberapa pertemuan yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini, bahwa pada pertemuan pertama dari capaian yang diharapkan adalah pada pertemuan pertama ya mahasiswa mampu memahami teori dan konteks ya pengambilan keputusan. Kemudian pada pertemuan kedua mahasiswa mampu memahami metode pengambilan keputusan ya. Nah, kemudian pada pertemuan ketiga mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep rasionalitas terbatas atau bounded rationality. Nah, pada pertemuan keempat mahasiswa diharapkan mampu berpikir secara sistemik ya terhadap permasalahan yang timbul dalam konteks pengambilan keputusan. Nah, kemudian pada pertemuan berikutnya yaitu pertemuan kelima diharapkan ya mahasiswa mampu mengenali masalah ya dan mengetahui tipologi masalah dalam konteks pengambilan keputusan. Pada pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ke-6 ya. Apa yang ingin diharapkan pada pertemuan ke-6 adalah mahasiswa mampu menganalisis masalah ya berdasarkan problem trend analisis ya atau mahasiswa diharapkan mampu menganalisis masalah-masalah berdasarkan problem-problem yang ada ya dalam konteks pengambilan keputusan. Kemudian pada pertemuan ke-7 ya dalam rencana pembelajaran semester ya apa yang ingin dicapai adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis berdasarkan fishbone analisis ya. Dalam pertemuan ke-7 ini ya kita menggunakan presentasi kelompok dan atau diskusi kelas ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ke-8 itu akan kita laksanakan ujian tengah semester ya. Ujian tengah semester dari materi-materi yang sudah kita sampaikan atau kita diskusikan. Nah, jadi pada pertemuan ke-8 saya akan membawakan atau menyampaikan bahwa di pertemuan setelah beberapa materi di pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester atau evaluasi tengah semester. Kemudian setelah itu pada pertemuan berikutnya ya pada pertemuan ke-9 ya dari mata kuliah teori pengambilan keputusan yang ingin dicapai pada pertemuan ke-9 adalah diharapkan mahasiswa mampu mendesain alternatif solusi. Nah, kemudian pada pertemuan ke-10 mahasiswa mampu mengambil keputusan berdasarkan decision support system. Oke. Nah, kemudian pada pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ke-11 ya dalam mata kuliah teori pengambilan keputusan ya mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan ya melalui analitik hierarki proses. Kemudian pada pertemuan ke-12 mahasiswa mampu mengambil keputusan melalui metode intuisi. Ya, kita menjelaskan apa itu intuisi, kemudian bagaimana metodologi ya dalam pengambilan keputusan menggunakan atau melalui pendekatan metode intuisi ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya ya dalam rencana pembelajaran semester yaitu pertemuan ke-13 ya mahasiswa diharapkan mampu melakukan teknik pengambilan keputusan strategik ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya itu pertemuan ke-14 dalam mata kuliah teori pengambilan keputusan mahasiswa mampu berkomunikasi dengan baik
sebagai sebuah alternatif keputusan. Artinya penting bahwa dalam pengambil keputusan ya mahasiswa memahami bagaimana komunikasi yang baik ya sebagai bagian dari alternatif mengambil keputusan. Kemudian pada pertemuan ke-15 ya dalam mata kuliah teori pengambilan keputusan, apa yang ingin dicapai adalah bahwa mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah ya, mampu menyelesaikan masalah. Kemudian mahasiswa mampu menyelesaikan masalah, mengambil keputusan melalui pendekatan diskresi sesuai dengan kewenangannya. Jadi pada pertemuan ke-15 ya kan, mahasiswa mengetahui apa itu diskresi dan di mana kedudukannya dan apa kewenangannya, kemudian ia bisa menyelesaikan masalah, kemudian ia mampu mengambil keputusan. Dan terakhir di pertemuan berikutnya adalah ujian akhir semester. Ya, di ujian akhir semester. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa ya capaian pembelajaran lulusan ya itu adalah kemampuan yang memiliki atau yang dimiliki oleh setiap lulusan ya yang merupakan internalisasi dari sikap penguasaan, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodi yang diperoleh melalui proses pembelajaran ya. Jadi ada beberapa capaian-capaian pembelajaran yang ingin kita harapkan ya dalam mata kuliah pengambilan keputusan. Perlu saya sampaikan bahwa dalam RPS atau rencana pembelajaran semester ini kita fokuskan dalam bentuk metode pembelajaran ya, antara lain adalah collaborative learning, contextual learning ya, small group discussion, project based discussion dan metode lain yang setara. Kemudian materi pembelajaran itu nanti rinciannya disajikan dalam bentuk dalam bentuk PDF ya atau dalam bentuk PowerPoint, dan itu kita sampaikan ya di depan kelas. Bisa melalui luring dan bisa melalui daring ya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada video ini dalam rangka sebagai syarat bagi dosen untuk melaksanakan sertifikasi dosen ya, atau sebagai syarat bagi dosen agar mendapatkan sertifikasi dosen. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam penjabaran RPS ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.